Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ternak, pada kesempatan hari ini saya sedikit berbagi informasi terkait analisis matriks SWOT. Emang apa ya analisis matriks SWOT ini? Sebelum saya menjelaskan, terlebih dahulu saya menyampaikan beberapa hal. Banyak peternak pemula, utamanya yang ingin berternak, kebanyakan memulai usahanya dengan tergesa-gesa tanpa memahami kelemahan, kelebihan, serta kesempatan yang ada di lingkungan sekeliling ataupun ancaman yang ada di lingkungan. Nah, sedikit menjelaskan bahwasannya SWOT itu sangat berguna bagi kita, utamanya para peternak pemula. Tujuan dari menganalisis SWOT ini melihat posisi usaha peternakan kita itu berada pada posisi mana. Posisi ini dapat diartikan untuk menentukan arah usaha atau strategi setelah menjelaskan faktor internal yang ada pada peternakan domba pemilik kita. Dengan melihat faktor internal dan eksternal ini dapat dihasilkan suatu rumusan strategi pengembangan usaha ternak bagi kita. Hal ini dapat diartikan bahwa penentuan strategi terbaik untuk memulai usaha dapat dilakukan matriks SWOT. SWOT itu singkatan dari strength atau kekuatan yang kita miliki, W-nya itu weakness atau kekurangan yang kita miliki, kemudian O-nya itu adalah opportunities atau kesempatan yang ada, kemudian yang T-nya adalah threats, yaitu ancaman dari luar maupun dari dalam. Nah, matriks SWOT ini mempunyai alternatif strategi yang merupakan kombinasi serta perpaduan dari faktor internal dan eksternal, yaitu strategi strength plus opportunities, weakness dan opportunities, strength dan threats, dan weakness threats. Nah, data analisis SWOT ini dari hasil penelitian beberapa pada Journal of Animal Science and Technology dihasilkan beberapa hasil berikut ini. Nah, contoh pada peternakan domba menganalisis berupa kekuatan itu contohnya. Yang pertama, mungkin kita selaku peternak awal merasa bahwasannya sarana pemeliharaan ternak itu memadai. Nah, ini harus kita akui bahwasannya itu salah satu kelebihan kita yang orang lain mungkin tidak punya. Terus yang kedua, dari kekuatan yang kita miliki, misal hijauan tersedia dan mudah dicari. Nah, itu merupakan salah satu contoh kekuatan yang kita miliki. Terus yang ketiga, mayoritas SDM atau kita merupakan berusia yang produktif. Artinya umur antara belasan hingga 40 tahun itu disebut usia yang produktif. Nah, usia produktif itu berarti usia yang kondisi kesehatannya itu sangat memungkinkan untuk bekerja keras. Terus mungkin bisa kita lihat bersama juga ke salah satu kekuatan kita yang terakhir, ternak domba mudah dipelajari atau domba itu mudah dipelihara. Nah, itu empat itu merupakan mungkin ya salah satu kekuatan yang kita miliki yang orang lain tidak miliki. Nah, kemudian lanjut terkait kelemahan bagi kita selaku peternak domba pemula. Yang pertama, mungkin pemeliharaan masih tradisional. Ini merupakan salah satu kekurangan yang kita miliki bersama. Bagi peternak pemula, utamanya banyak sekali kita saat memulai usaha pasti secara tradisional dan sebagainya. Nah, memang ini kurang efektif ketika kita memulai usaha langsung peternakan besar. Namun tradisional ini juga bisa efektif ketika kita merupakan peternak pemula, sembari melihat arah ke depan kira-kira peternak kita maju atau tidaknya. Kemudian salah satu kekurangan yang lain yaitu bukan usaha pokok melainkan sambilan. Nah, itu merupakan salah satu kelemahan bagi peternak pemula karena kurang fokus. Nah, yang sambilan ini akan hasilnya juga tidak bisa optimal. Karena apa? Mereka tidak fokus ke peternakan. Peternakan itu hanya sembari sambilan, berarti bukan pokok usaha kita, sehingga usaha kita juga tidak pernah
maksimal. Terus yang ketiga, belum melakukan perencanaan usaha. Nah, ini salah satu kekurangan dari peternak pemula. Banyakan orang itu mau usaha tapi tidak ada perencanaan usaha sama sekali. Pengennya peternakannya mau seperti apa, pendanaannya seperti apa, kemudian kalau untung mau dibuat apa dan sebagainya. Kebanyakan orang tidak tahu tentang hal ini. Oleh sebab itu, kita harus paham bahwa ini salah satu kekurangan kita bersama bagi peternak pemula maupun peternak yang sudah lama. Weakness atau kekurangan yang keempat mungkin ya, yaitu belum menggunakan pakan tambahan berupa konsentrat. Full hijauan mungkin bagus, namun kita juga butuh serat yang lain, yaitu berupa pakan konsentrat. Artinya ya peternakan atau hewan-hewan juga butuh asupan nutrisi yang lain, bukan hanya rumput. Berarti makanan yang padat dan mudah dikonsumsi oleh domba serta mudah diserap tubuh para domba. Dan mungkin kelemahan yang terakhir yaitu mayoritas SDM berpendidikan rendah. Nah, pendidikan ini juga sebenarnya sangat mempengaruhi ya kualitas ataupun kesuksesan kita sebagai peternak. Kenapa tidak? Karena kebanyakan orang yang berpendidikan itu mereka bisa berkomunikasi dengan baik dan tidak mudah untuk ditipu dan sebagainya. Nah, ini terkadang ya teman-teman, tidak semua hal sama. Namun memang mau diakui tidak diakui, ketika kita berpendidikan tinggi, maka trust atau kepercayaan orang lain terhadap kita juga akan semakin tinggi serta mendukung bisnis kita, utamanya bisnis domba ini. Nah, setelah kita menganalisis kekurangan dan kelebihan kita, tentunya kita juga harus melihat opportunities. Opportunities itu kesempatan yang ada pada lingkungan kita atau yang memungkinkan keberhasilan kita tuh di mana gitu. Nah, beberapa opportunities yang mungkin ada dalam Journal of Animal Science and Technology ini, yang pertama, masyarakat menyukai olahan daging domba dalam bentuk sate. Nah, ini juga merupakan kesempatan bagi kita bersama bahwasanya usaha peternakan domba ini sangat memungkinkan di masyarakat selama kita melihat usaha sate itu merupakan usaha yang menjanjikan dalam dunia kuliner. Nah, kita sebagai pemasok, kita harus memproduksi domba sebanyak-banyaknya agar produksi domba itu bisa memaksimalkan bisnis kuliner. Nah, itu merupakan contoh opportunities, kesempatan yang ada dalam lingkungan sekitar kita. Kesempatan yang lain yaitu permintaan pasar menjadi naik pada hari besar atau Idul Adha. Nah, itu sudah pasti ya, karena kebanyakan apalagi di Indonesia itu mayoritas beragama Muslim. Sudah pasti ketika hari-hari Idul Adha, kebutuhan akan permintaan daging domba ataupun kambing meningkat secara drastis. Terus yang ketiga, limbah pertanian berlimpah. Nah, limbah pertanian berlimpah ini merupakan kesempatan yang harus kita ambil agar apa? Peternakan kita menjadi cepat bertumbuh serta lebih baik. Terus opportunities, kesempatan yang lain yaitu tersedianya lahan untuk pengembangan peternak. Nah, ini merupakan opportunities atau challenging atau kesempatan yang harus kita ambil ketika kebutuhan kita akan lahan ini meningkat ataupun kebutuhan lahan itu dapat kita peroleh. Terus kita juga bisa melihat tentang kekurangan berupa ancaman-ancaman yang ada dari luar maupun dari diri kita sendiri. Ancaman tersendiri atau threat sendiri dalam analisis SWOT itu ada 4 yang sudah disebutkan dalam Journal of Animal Science and Technology. Contohnya apa saja? Yang pertama, hijauan pakan saat kemarau sulit diperoleh. Nah, itu merupakan ancaman eksternal bagi kita ya. Ketika pakan tidak tersedia dan sebagainya, sebaiknya kita juga harus siap sedia. Nah,
caranya seperti apa? Ya kita harus siapkan silase sejak musim penghujan, sehingga saat musim kemarau tiba kita sudah tidak repot akan namanya mencari rumput di musim kemarau. Terus ancaman yang kedua yaitu kurangnya intensitas kegiatan penyuluhan. Memang di Indonesia ini banyak orang pertanian, tapi kita jarang melakukan penyuluhan terhadap peternakan di lingkungan kita ya. Sehingga peternakan maupun pertanian di Indonesia itu kurang maju dibandingkan negara lain karena kurangnya penyuluhan di sini. Yaitu salah satu tugas dari pemerintah. Tapi kita sebagai peternak juga mungkin bisa melalui berbagai informasi melalui YouTube, sosial media yang lain. Itu juga bisa berguna untuk teman-teman yang lain selaku peternak. Terus ancaman yang ketiga yaitu harga jual ditentukan oleh pembeli. Nah, tentunya ini bisa kita minimalisir teman-teman. Kita juga bisa membuat harga tersendiri ketika kita selaku orang atau peternak besar, sehingga kalau kita posisinya kita sudah tahu harga jual dan sebagainya, insya Allah kita tidak akan mudah tertipu oleh belantik maupun pembeli yang lain, karena kita sudah tahu harga pasaran yang ada di lingkungan kita. Oleh sebab itu kita juga harus melakukan analisis di lingkungan sekitar kita berupa harga-harga domba maupun kambing. Nah, yang terakhir yaitu daging unggas lebih disukai masyarakat daripada daging domba. Bisa jadi ya, orang itu lebih suka daging unggas dikarenakan daging unggas itu lebih murah dibandingkan daging domba ataupun kambing. Nah, tapi beberapa orang juga akan melihat juga tuh kadang-kadang daging domba atau kambing itu lebih enak dibandingkan daging unggas. Tapi kebanyakan orang itu memilih daging unggas itu karena memang daging unggas itu pertama memang lebih murah dibandingkan harga domba maupun kambing. Nah, selanjutnya bagaimana strategi kita untuk agar membuat peternakan kita itu menjadi lebih baik? Yang pertama, kita harus mengadakan penyuluhan dan pelatihan di bidang usaha ternak domba. Agar apa sih? Agar pemikiran kita itu semakin lebih baik. Semakin banyak kita melakukan pelatihan, maka secara pemikiran, secara usaha kita akan semakin meningkat. Dengan adanya pelatihan ini juga kita bisa sharing informasi terkait dunia peternakan. Yang kedua, pengolahan limbah pertanian sebagai pakan tambahan. Limbah pertanian seperti apa? Ketika panen jagung segala macam, tebun-tebun daripada terbuang atau dibakar, kita ambil, kita buat menjadi silase sebagai makanan alternatif atau cadangan saat musim kemarau tiba. Strategi yang ketiga yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia atau kita sendiri melalui pelatihan atau penyuluhan. Nah, lalu bagaimana strategi selanjutnya? Yaitu perbaikan tata laksana produksi ternak melalui perencanaan usaha. Ini berarti kita harus membuat benar-benar ketika kita ingin peternakan kita maju, kita buat langkah-langkah ke depan perencanaan usaha kita harus seperti apa dan sebagainya. Selanjutnya, kita juga meningkatkan program diskusi secara berkala antar peternak dengan petugas penyuluhan. Nah, ini kita gunakan sebagai apa? Selain sarana silaturahmi, kita juga bisa diskusi terkait kekurangan kelebihan kita, kemudian cerita atau pengalaman dari orang-orang atau peternak yang sudah sukses sebelum kita. Dan yang terakhir, langkah-langkah yang bisa kita lakukan yaitu mengadakan pakan dalam bentuk konsentrat untuk tambahan hijauan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait kelebihan dan kekurangan analisis SWOT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.